sebagai guru dia betul-betul ya memang sebagai guru, jadi tidak hanya sekedar mengajar, tapi beliau mendidik juga, misalnya secara teknis ketika kita latihan teater atau baca puisi, dia tidak pernah sekalipun nyuntuni itu. Jadi ya kau harus cari sendiri itu. Terus bagaimana dia mendidik kemandirian, bagaimana dia mendidik seorang aktor teater itu tidak hanya sekedar aktor teater gitu loh, tapi dia juga aktor kehidupan. Apa artinya kita berhasil dalam kesenian, dalam teater, dalam sastra, tapi kehidupan kita di rumah tangga hancur itu misalnya, itu salah satunya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang W.R. Sadono di channel Bangsa TV. Pada kali ini kami ada di Sekretariat Dewan Kesenian Semarang. Di mana ini salah satu episode yang spesial juga karena memperingati Pak Jawahir Muhammad. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mas Kelana, salah satu anggota aktor studio yang mengadakan mengeja bersama Pak Jawahir ini, dan juga pelukis juga ya Mas Kelana. Sastra. Oh sastra, ya, luar biasa sekali. Ya, dan jadi di sini nanti kita akan membahas mungkin sedikit mengenai, ya bukan sedikit lagi ya, banyak mengenai Pak Jawahir karena mengenal juga. Jujur sepertinya saya belum pernah ketemu, atau mungkin apabila pernah ketemu mungkin saya lupa, jadi mohon maaf dengan Pak Jawahir Muhammad ini. Namun sebenarnya dulu hubungannya dengan Pak Jawahir Muhammad ini bagaimana dengan Mas Kelana? Sebetulnya sebelum saya mengenal Mas Jawahir, saya lebih dulu mendengar dia. Nah, saya kenal Mas Jawahir itu pada tahun 90-an. Waktu itu saya ketemu teman namanya Wage, yang kebetulan dia juga pendiri aktor studio. Nah, diajaklah kemudian bergabung di aktor studio. Waktu itu kita bersandar di Banten. Nah, sejak itu mulai intens dengan Mas Jawahir. Oh iya. Berarti dari aktor studio ini juga. Iya. Nah, terkait sebelum membahas yang lain terkait malam ini Mas Kelana, jadi ini tanggal 14 Januari ya, hari Selasa, mungkin bisa cerita sedikit terkait acara malam ini, Mas? Betul, sebetulnya acara malam ini itu kan 40 tahun aktor studio itu, tapi begitu kita bicara aktor studio tentu kita tidak bisa melepaskan dari Mas Jawahir itu sebagai pendiri, yang kebetulan tanggal lahirnya, kalau Mas Jawahir itu 14 Januari 54, aktor studio 14 Januari 85. Nah, itu kemudian ya sekalian kita peringati. Tapi kalau biasanya kalau orang yang sudah meninggal diperingati haulnya sih ya. Nah, ya ini kita kan ke aktor studionya yang kebetulan bareng itu dengan ulang tahunnya Mas Jawahir almarhum. Iya, dan ini bukan pertama kali juga, kalau tidak salah tahun lalu. Iya, 100 hari. Iya, itu saya juga ikut itu Mas waktu itu.
di mana ada Gusmus juga, Iya, betul. Bapak dan Mbak Lintang juga datang. Kemudian lanjut berbicara mengenai Pak Jawahir ini sendiri ya, itu kan beliau terkenal dalam memperjuangkan eksistensi dunia teater di Semarang seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau dari Mas Kulana sendiri melihat perjuangan Pak Jawahir ini bagaimana sih? Sebetulnya gimana ya, ketika saya harus ngomong karena saya salah satu anaknya dalam tanda petik. Nah, mungkin nanti akan banyak ini ya, banyak jadi bagi saya, bagi kami teman-teman aktor studio, Mas Jawahir itu pertama satu sosok guru, sahabat, juga orang tua kami itu, karena sifatnya yang ngayomi, sifatnya yang membela, solidaritas antar teman itu besar. Dia akan pertama kali membela temennya meskipun salah itu. Nah, nanti persoalan yang lain itu diselesaikan di belakang. Nah, itu yang saya secara pribadi ini, terus dia sebagai guru, dia betul-betul ya memang sebagai guru, jadi tidak hanya sekedar mengajar, tapi beliau mendidik juga. Misalnya secara teknis ketika kita latihan teater atau baca puisi, dia tidak pernah sekalipun nyuntuni itu. Jadi ya kau harus cari sendiri itu. Terus bagaimana dia mendidik kemandirian, bagaimana dia mendidik seorang aktor teater itu tidak hanya sekedar aktor teater gitu loh, tapi dia juga aktor kehidupan. Apa artinya kita berhasil dalam kesenian, dalam teater, dalam sastra, tapi kehidupan kita di rumah tangga hancur itu misalnya, itu salah satunya. Itu yang ini ya secara subjektif. Kemudian secara umum saya memandang Mas Jawahir itu sebetulnya bukan hanya sekedar seniman itu. Saya menganggapnya justru beliau adalah seorang budayawan gitu. Karena dia seorang seniman ya, intelektual ya, terus politisi ya. Ini kan lengkap sekali itu, dan itu nampaknya menjadi pilar-pilar kebudayaan dalam dunia Mas Jawahir yang kecil itu, sehingga membentuk kebudayaan. Nah, saya menyebutnya ya sebagai budayawan, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar berkesenian ya, bukan hanya sekedar bicara kesenian. Karena kalau kita bicara Mas Jawahir, kita tidak bisa begitu saja lepas dari bicara soal Semarang gitu. Bagaimana dia membela Semarang dalam konteks yang luas. Iya. Karena ini juga Bapak sendiri kan banyak cerita ke saya seperti itu ya Mas, bagaimana sepak terjang almarhum seperti itu. Nah, jika tadi dibahas sedikit mengenai membela Semarang seperti itu sebenarnya ceritanya bagaimana Pak? Konteksnya seperti apa membela Semarang? Kalau saya dengar dia memang lahir di Semarang, lahir atau tinggal besar di Semarang, daerah Petek sana, yang betul-betul kampung. Nah, yang menarik, pembelaan Mas Jawahir terhadap Semarang itu bukan satu pembelaan terhadap ini ya. Kalau kita bicara kota Semarang kan pasti menjadi track kota lama itu. Nah, bagaimana dia membela kampung-kampung Semarang itu, yang bahkan ini ya tidak, kalau kita lihat kampung di Semarang, kampung-kampung lama di Semarang itu tidak sebesar kota lama yang misalnya dibikin penjajah itu. Nah, itu bagaimana beliau bicara persoalan warak, mengembalikan warak dalam kondisi yang utuh apa. Terus bagaimana dia bicara derderan, cara tradisi-tradisi di Semarang itu yang
dia membela Gambang Semarang juga. Iya. Berarti inklusivitas, kebersamaan, keberagaman. Iya. Luar biasa sekali. Kemudian jika boleh kembali sedikit, tadi kan Mas Kelana membahas juga mengenai bagaimana Pak Jawahir ini sebagai budayawan, karena bukan hanya seniman, tapi sebagai seniman sendiri. Pak Jawahir ini saya dengar dikenal sebagai seniman yang idealis seperti itu. Nah itu bagaimana ya idealisme tersebut mempengaruhi perkembangan seni di Semarang kalau menurut Mas Kelana dari almarhum sendiri? Jadi idealisme Mas Jawahir itu gimana ya? Jadi dia sebagai sosok seniman, dia menanamkan bahwa sebagai aktor kehidupan. Nah, ini yang kadang menjadi kacau ketika kita dibenturkan dengan sikap idealisme. Tapi memang ya idealismenya Mas Jawahir itu menurun di ini ya, di teman-teman aktor yang sekarang. Misalnya dia bisa saja mewujudkan apa yang menjadi idenya dengan jalan bagaimanapun. Dan artinya gini, dalam kemiskinan bagaimanapun dia tetap bisa melaksanakan itu. Itu yang itu. Terus kemudian bagaimana dia menghidupi teater, ya ini mungkin sedikit konyol ya, ketika dia berteater dia harus gadekke barang untuk membiayai pementasan. Nah, hal-hal semacam itu memang agak konyol, tapi ketika kita melihat sisi yang lain, ternyata rumah tangganya beres juga gitu. Artinya kedua anaknya jadi itu. Ya kalau saya menganggap ya idealisme seniman masa lalu lah itu. Bagaimana ketika kita terakhir pentas itu tahun 2002 mungkin di Balai Kota, itu juga dia masih menggunakan tradisi-tradisi lama itu. Iya. Berarti memang ya walaupun idealis seperti itu, namun tetap jalan semua ya, walaupun mungkin masih menggunakan nilai-nilai dari pas zamannya. Tapi kalau berbicara mengenai motivasi Mas Kelana, nah itu kalau menurut Mas Kelana sendiri, almarhum ini kan sudah melakukan mempraktekkan seni sudah lama. Menurut Mas Kelana yang membuat beliau tetap konsisten atau dalam tanda kutip motivasinya itu sebenarnya apa sih? Saya pikir ini ya, ini sebuah keterpanggilan atau sebuah panggilan atau sebuah pilihan hidup gitu. Artinya namanya ini panggilan, namanya ini pilihan hidup. Ketika mau di bagaimanapun ya tetap tidak bisa, itu subjektivitasnya sangat tinggi itu. Dan saya sendiri juga merasakan sering misalnya dia memperingatkan saya, oh jangan begini nanti akan kayak gini itu. Tapi ya motivasi, kalau motivasi dia ini ya sulit ya Mas Jawahir itu. Dia selalu sosok yang saya sampai saat ini saya dekat itu, bagaimana memaknai dia secara utuh itu juga sulit. Itu Mas, saya pikir. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025.
Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Berarti memang mungkin ya tadi ya, maksudnya panggilan kehidupan mungkin Iya, dan passion seperti iya. itu ya. Dan memang bahkan untuk saya sendiri yang tidak mengenal beliau secara dekat gitu, bahkan dari cerita-ceritanya juga sudah terasa seperti itu kan, bagaimana passion beliau ini. Dan salah dua dari apa yang dibuat beliau kan ada teater kuncup dan aktor studio ini juga seperti itu ya. Nah itu menurut Mas Kelana bagaimana dampak dari dua wadah kesenian ini pada saat masanya pertama kali dibuat dan bahkan hingga sekarang, bagaimana dampak-dampak apa saja yang menurut Mas Kelana dirasakan oleh sektor kesenian di Semarang terkait adanya dua badan ini, Mas? Jadi kalau teater kuncup saya sendiri waktu itu belum banyak tahu, tapi ketika menjelang aktor studio sebelum itu kan ada yang namanya koordinasi grup teater Semarang. Nah dalam konteks ini Mas Jawahir itu salah satu yang waktu itu menonjol dibanding Pak Gembong. Mbak Gembong itu dulu teater angkatan, kayaknya angkatan sepuh di Semarang itu. Nah, itu salah satu motornya itu yang menonjol Mas Jawahir. Itu sebelum bermunculan teater-teater misalnya kayak apa? Lingkar. Aktor studio waktu itu belum ada. Jadi aktor studio itu saya mendengar itu 88, sebelum itu nama Mas Jawahir itu sudah sangat menonjol itu di dunia teater. Nah ini ya mungkin dia secara teater kalau kita bicara teater pada umumnya mungkin dia biasa-biasa saja, tapi di situ kepribadiannya justru yang lebih menonjol, apa ya, sikap penghambaan nggak tepat, penghayatannya terhadap dunia teater itu yang sangat besar, sehingga ya di mana-mana nama Mas Jawahir itu, meskipun dia secara vokal untuk bilang R tidak bisa, tapi dia tetap nekat misalnya gitu. Berarti memang kegigihannya dalam berkarya seperti itu ya, Mas Kelana. Dan jika kita berbicara mengenai karya-karya dari Pak Jawahir sendiri, selain menjadi sutradara dan juga aktor seperti itu, Pak Jawahir ini kan juga membuat cerita pendek, puisi, dan buku seperti itu. Nah, sebenarnya karya-karyanya ini apa saja sih? Maksudnya yang bagus-bagus gitu, mungkin rekomendasi buat para penonton. Mungkin kalau karya yang bagus, saya terkesan sebetulnya dengan karyanya itu sebuah kumpulan puisi, Malam Resah, Hari-Hari Gelisah. Itu kayaknya terbitan tahun nggak ngerti 70-an atau 80-an gitu. Itu. Terus kemudian saya sempat juga kagum dengan cerita bersambungnya di Suara Merdeka waktu itu, judulnya Jembatan Berok itu yang kemudian tahun 88 dipentaskan, itu cerita bersambung di Suara Merdeka waktu itu. Terus nah kalau kita lihat gaya tulisan Mas Jawahir itu kan sangat khas itu, gaya bertuturnya itu kental sekali itu. Terus kalau drama, karya-karya drama ya apa sih, Jembatan Berok, Rumah yang Ramah itu. Selebihnya kita lebih banyak mementaskan karya-karya Arifin Senur, Kak KP Mega itu. Sebenarnya ada cerita menarik juga sih Pak, karena kan tadi kan disebutkan berbagai macam karya seperti itu ya, dan juga bagaimana Mas Kelana menyebutkan
bahwa Pak Jawahir ini merupakan budayawan gitu kan, Iya. bukan hanya seni. Gitu. Nah, saya dengar ada cerita menarik bahwa katanya pada saat meninggal itu sebenarnya sedang mengejar gelar Iya, doktor iya. itu di UNES Heeh. dalam bidang seni kan. Iya. Nah itu sebenarnya itu ceritanya bagaimana sih Mas? Jadi waktu itu ujian S3 itu disertasi ya? Iya, disertasi. Jadi teman-teman itu malam sudah membantu mempersiapkan ini. Nah ternyata paginya stroke itu. Pagi stroke, dan ada cerita aneh juga waktu itu. Jadi Prof. Cecep itu sempat melihat beliau di mungkin ruang ujian atau apa, sempat melihat, tapi kemudian dicari nggak ada. Nah pada stroke itu. Nah makanya kan saya sempat juga bagus juga melihat ini ya, usulan Mas Bambang yang apa, Dr. Anumerta itu. Nah itu menarik juga. Jadi memang waktu itu kita lagi intensnya ini membantu Mas Jawahir mempersiapkan itu. Saya dengan satu lagi teman namanya Lugni, yang tapi kemudian paginya terkena stroke itu. Itu maksudnya pada saat itu apakah sempat mohon maaf mungkin apabila mungkin terlalu personal atau bagaimana ya, apakah sempat mengucapkan selamat tinggal atau ada kata-kata terakhir seperti itu yang mungkin terkesan di Mas? Mas, apa? Saya tidak bisa ngomong soal itu. Yang jelas yang sangat personal sekali. Itu ada beberapa. Enggak ini Mas, enggak tega. Bahkan ketika stroke pun, ketika beliau sakit, saya hanya enggak nyampe 3 kali nengok gitu. Karena ya ini, setiap nengok dia selalu menangis itu. Ya macam-macam yang personal kayak gitu. Iya, nggak apa-apa Mas, kan ini kan kita biar kita bisa paham juga dan meneruskan perjuangannya seperti itu loh Mas. Nah terkait perjuangan dari Pak Jawahir sendiri, Mas Kelana sekarang melihat perkembangan dari penerusnya mungkin ada nggak Mas? Maksudnya bagaimana meneruskan apa yang diusahakan oleh Pak Jawahir sendiri? Saya kira banyak teman-teman aktor yang meneruskan secara umum ya, tidak dalam konteks. Nah ini yang saya ingin ngomong. Jadi kita berkumpul di aktor itu tidak untuk menjadi Jawahir kecil. Iya, kita percaya Mas Jawahir itu guru kita, tapi bukan serta-merta kemudian kita harus mengikuti apa yang beliau lakukan. Yang kita serap spiritnya Mas. Misalnya teman-teman itu sekarang kan banyak kemana-mana itu. Bahkan beberapa teman sampai ngomong aktor studio misalnya sudah mati gitu. Justru enggak, justru dengan berkembangnya teman kemana-mana ini semakin memperlebar aktor studio. Karena sejak dulu kita memang tidak pernah dididik untuk ini ya, apa ya, selalu rombongan. Biasanya kalau komunitas atau kelompok teater kan kayak sekte itu. Ya kita kalau di dalam kita memang ikatan kuat sekali, tapi ketika sudah keluar ya dia akan sendiri. Tapi bahwa ruh aktor studionya itu yang masih, nah ini yang masih mengikat kita itu. Dan tidak ada teman
teman aktor yang dia kemudian style berkeseniannya atau style pertunjukannya itu kayak Mas Jawair itu nggak ada itu. Dan saya kira justru inilah keberhasilan seorang Jawair Muhammad yang saya tadi bilang dia mendidik itu. Dia tidak menjadikan jawahir-jawahir kecil. Nah, justru ketika kematian itu akan terjadi ketika justru dia mendidik jawahir-jawahir kecil. Ketika Mas Jawair nggak ada, ya udah. Kita kayak ini kan, kayak anak ayam kehilangan induknya. Tapi teman-teman enggak, teman-teman masih tetap dimanapun. Meskipun kita nggak ketemu dalam dunia kesenian, ya kita sering kontak. Dan juga teman-teman tidak jauh dari dunia kesenian. Itu keberhasilan Mas Jawair. Ya berarti memang luar biasa sekali. Maksudnya Pak Jawair ini mengajarkan, mungkin memberikan ilmu untuk bukan menjadi dia, tapi biar anda ini menjadi lebih baik seperti itu. Iya, betul. Seperti tadi yang dibicarakan juga bukan menjadi peniru jawahir, tapi tetap mendapatkan spiritnya dengan gaya kita sendiri seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Mas Kelana, tadi kan salah satu keberhasilan dari Pak Jawair sendiri. Sebenarnya apakah ada pesan yang masih paling diingat, paling berbekas, dan juga apakah ada mimpi dari Pak Jawair yang sekarang masih diperjuangkan seperti itu? Kalau pesan yang paling saya ingat ya itu tadi, jadilah aktor kehidupan itu. Terus kemudian ada beberapa cita-cita Mas Jawair yang sampai sekarang belum terlaksana, yaitu dia ingin membuat Akademi Semarang, semacam sekolah alam yang kita di situ ya berbicara persoalan sosial, persoalan kebudayaan. Itu sampai sekarang belum terwujud itu. Bahkan kita sudah bikin yayasan, sudah bikin macam-macam itu. Nah, yang bisa kita lakukan hingga sekarang ya kita belum bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Mas Jawair, tapi alhamdulillah misalnya kayak Akademi Semarang itu sekarang sudah bisa menjadi penerbit. Kita sudah menerbitkan beberapa buku. Ya, jadi memang ya itu ya sedang proses dan memang tadi cita-cita Pak Jawair itu walaupun belum tapi sedang diupayakan oleh para penerus-penerus. Ya, luar biasa sekali Mas Kelana. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ini tadi sedang siap-siap ya untuk acara malam ini. Semoga acara malam ini sukses dan anggota-anggota dari Dewan Kesenian dan juga aktor studio sukses terus juga dan sehat-sehat terus. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu Mas Kelana, dan semoga apa yang dicita-citakan dan juga bagaimana mimpi dari Pak Jawair ini tetap terlaksana dan kesenian Semarang tetap maju terus. Amin. Iya, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton. Nantikan video-video lainnya di channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bapak W.R. Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel